Sebelum membahas video kita kali ini, channel Fanbola ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim di seluruh penjuru dunia. Semoga puasa kita hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua di akhirat kelak. Amin ya robil alamin. Demi menambah daya saing dalam skuad Garuda, serta demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI dan Shin Tae-yong berusaha melakukan yang terbaik demi timnas Indonesia. Salah satunya adalah melalui program naturalisasi pemain keturunan. Kini, ada satu nama yang gencar diperbincangkan bahwa dia akan dinaturalisasi dalam waktu dekat. Nama tersebut adalah Kelvin Verdong. Berikut video serta berita profil dan kehebatan seorang Kelvin Verdong yang pernah melawan Kylian Mbappe di Euro U19, serta ditonton langsung, lalu diinterogasi oleh Shin Tae-yong di Belanda. Selain itu, Kelvin Verdong juga sudah meraih 3 gelar juara ketika bermain untuk timnya. Bahkan ia juga pernah bermain bersama legenda sepak bola Belanda dan dunia, yakni Van Persie. Serta sempat dilatih oleh Giovanni van Bronckhorst. Penasaran dengan beritanya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Fanbola. Sebelum kita masuk pada pembahasan video kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya kawan. Agar selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel Fanbola. 1. Cerita Kelvin Verdong ditonton dan diinterogasi oleh Shin Tae-yong di Belanda. Nama Kelvin Verdong belakangan ini mencuat ke permukaan. Pemain NEC Nijmegen itu mengaku memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah. Selain itu, Kelvin Verdong juga mengaku saat ini proses naturalisasinya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, terus berlangsung. Belum lama ini pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah menunjukkan ketertarikan pada sosok Kelvin Verdong. Shin bahkan menyempatkan diri menyaksikan aksi Verdong bersama NEC Nijmegen dalam kunjungannya ke Belanda, Maret lalu. Iya benar, waktu itu Coach Shin menungguku sampai pertandingan selesai dan kita bertemu setelah pertandingan, dan kita foto diunggah di Instagramnya, ujar Kelvin Verdong. 2. Kelvin Verdong yang pernah hadapi Kylian Mbappe di Euro U19. Program naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia masih belum akan berhenti. Kelvin Verdong menjadi nama terbaru yang disebut sedang menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia. Kelvin Verdong adalah bek kiri yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen. Pemain berusia 26 tahun itu memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Aceh. Ada pengalaman berkesan yang dialami Kelvin Verdong di Euro U19 2016. Saat itu ia berkesempatan menghadapi Kylian Mbappe muda. Waktu di Euro U19 kami bermain melawan Prancis, di sana ada Mbappe. Dia luar biasa, puji Kelvin Verdong. Saat itu Belanda dan Prancis memang ada di grup B Euro U19 2016. Kelvin Verdong pun dimainkan sebagai starter pada laga itu. Sayangnya, timnas Belanda U19 kalah telak 1-5 dari Prancis. Kylian Mbappe mencetak 2 dari 5 gol skuad muda Les Bleus. Belanda pun tersingkir di babak grup Euro U19 2016. Kelvin Verdong dan kawan-kawan saat itu hanya bisa menempati posisi ketiga klasemen akhir. 3. Kelvin Verdong pernah main bareng Robin van Persie dan dilatih Giovanni van Bronckhorst. Pemain 26 tahun ini punya catatan karir yang mentereng dengan 3 gelar juara yang pernah diraih. Kelvin Verdong masuk dalam daftar pemain yang dipantau Shin Tae-yong ketika pelesir ke Belanda beberapa waktu lalu. Pelatih timnas Indonesia itu menyaksikan langsung laga Kelvin Verdong bersama NEC Nijmegen di Eredivisie. Pada musim 2023-2024, Verdong bermain secara reguler untuk Nijmegen. Dari 27 laga yang dimainkan NEC, Verdong selalu bermain, dan hanya sekali jadi pemain pengganti. Dia bikin 2 gol dan assist. Dia sudah bermain untuk timnas Belanda pada level usia sejak U15. Pada periode 2014 hingga 2016, Verdong juga rutin bermain untuk timnas Belanda U19. Verdong terakhir kali bermain untuk Belanda U19 pada 2016 lalu. Dia sempat dipanggil ke Belanda U21, akan tetapi tidak tampil pada laga resmi. Verdong belum pernah membela Belanda pada level senior. Pada level klub, Verdong memulai karir bersama Feyenoord. Lantaran sulit dapat menit bermain, dia dipinjamkan ke PC Zwolle dan NEC.
Pada musim 2018-2019, Verdong punya catatan yang cukup apik di Feyenoord dengan 12 penampilan di Eredivisie. Pada periode itu, Feyenoord punya beberapa pemain top. Kala itu mereka dilatih oleh Giovanni van Bronckhorst. Feyenoord pun diperkuat oleh sang legenda, yakni Robin van Persie. Selain itu, ada nama Tiller Malcia yang kini bermain untuk Manchester United. Dikutip dari Transfermarkt, Kelvin Verdong punya 3 gelar juara dalam karirnya. Semua diraih ketika bermain untuk Feyenoord. Gelar pertama didapat ketika membela Feyenoord di Eredivisie U17 pada musim 2014. Pada musim 2015-2016, Feyenoord menjadi juara KNVB Beker. Pada laga final, Feyenoord meraih kemenangan atas Utrecht dengan skor 2-1. Verdong sempat masuk skuad, akan tetapi tidak bermain sama sekali. Lalu, pada musim 2018-2019, Verdong turut membantu Feyenoord menang atas PSV di Super Cup Belanda. Kali ini, Verdong bermain secara penuh. Verdong turut mencetak gol pada babak adu penalti. Feyenoord menang 6-5 pada babak adu penalti, setelah bermain imbang 0-0 di waktu normal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. 4. Kabar proses naturalisasi Kelvin Verdong dapat sambutan positif. Kabar bakal bertambahnya amunisi timnas Indonesia, seiring proses naturalisasi terhadap Kelvin Verdong, mendapat tanggapan positif dari pengamat dan komentator sepak bola, Roni Pangemanan. Pria yang karib di Saparopan ini menilai, Verdong bisa jadi tambahan amunisi yang berharga bagi skuad Garuda. Menurut Ropan, kehadiran Verdong di timnas Indonesia bisa membuat kekuatan skuad Garuda kian komplit. Pasalnya, pemain berusia 26 tahun ini memiliki kemampuan bagus dalam eksekusi bola-bola mati, sama seperti Tom Haye di timnas Indonesia saat ini. Bagi Tom Haye, ia sudah mendapatkan partner yang oke di dalam hal bola-bola mati, karena Verdong ini spesialis bola-bola mati yang sangat bagus. Verdong sendiri sebelumnya mengaku sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pengakuan ini dilontarkannya sendiri. Verdong saat ini berstatus sebagai pemain NEC Nijmegen. Musim ini, pemain berposisi bek kiri tersebut mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 27 penampilannya di Eredivisie. Menurut Ropan, ia sudah melihat beberapa rekaman permainan Verdong. Dari situ, sambungnya, terlihat bahwa Verdong merupakan pemain dengan tipe petarung. Ia sama seperti Nathan Choeaon. Petarung luar biasa. Di posisi bek kiri, ia cepat dan rajin naik ke atas, tidak main-main. Dalam 27 pertandingan di Eredivisie musim ini, ia sudah mencetak 2 gol, kata Ropan. 5. Shin Tae-yong buka suara terkait naturalisasi Kelvin Verdong. Pelatih timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong buka suara soal naturalisasi Kelvin Verdong. Ia berpeluang bela skuad Garuda pada Juni 2024. Seperti diketahui, belakangan ini nama Kelvin Verdong ramai jadi perbincangan karena dikabarkan tengah menjalani proses naturalisasi. Menjawab soal ini, Shin Tae-yong menjelaskan terkait naturalisasi Kelvin Verdong. Shin Tae-yong mengatakan bahwa Kelvin Verdong berpeluang besar membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Dengan begitu, kemungkinan besar Verdong bisa membela timnas Indonesia melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Proses naturalisasi pemain yang memperkuat klub Liga Belanda NEC Nijmegen tersebut tengah diproses. Pelatih berusia 53 tahun ini berharap, Verdong bisa membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Untuk itu, proses naturalisasi ini diharapkan bisa segera selesai. Shin memang beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan Verdong di Belanda. Pelatih asal negeri Ginseng ini memantau langsung pertandingan NEC Nijmegen saat Verdong main di Liga Belanda. Menurutnya, pemain berusia 26 tahun tersebut memiliki kualitas yang bagus, sehingga dipercaya bakal menambah kekuatan tim Merah Putih. Dengan begitu, apabila naturalisasi Verdong selesai, Shin Tae-yong bisa memiliki banyak pilihan pemain.
Apalagi langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini semakin besar. Skuad Garuda saat ini memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Syaratnya mereka hanya perlu meraih 1 kemenangan dari 2 laga melawan Irak dan Filipina. Apabila tim Merah Putih bisa meraih 1 kemenangan, skuad Garuda bisa berpeluang lolos. Pasalnya, saat ini tim asuhan Shin Tae-yong telah mengemas 7 poin dari 4 laga yang dilakoninya. Untuk itu, apabila mereka meraih kemenangan, Vietnam yang ada di posisi ketiga dengan 3 poin tak akan mampu menggeser posisi timnas Indonesia. Sementara itu, saat ini posisi puncak klasemen berada dipimpin oleh Irak dengan mengemas 12 poin. Terima kasih telah menyaksikan video dari Channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita berikutnya.